Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di tengah pandemi virus corona. Maka pembelajaran saya ubah dalam bentuk video agar kalian tetap belajar meski harus di rumah. Tetap laksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Fenomena alam selalu menarik untuk diamati. Fenomena tersebut mengundang rasa keingintahuan kita untuk menelaah penyebab serta proses terjadinya fenomena alam tersebut. Berangkat dari rasa keingintahuan, kita bisa memaksimalkan segala potensi yang kita miliki untuk memperoleh pengetahuan dari semua itu. Mengadakan pengamatan secara cermat merupakan syarat utama dalam mempelajari suatu ilmu. Pengamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Semua indera seseorang dapat digunakan untuk melakukan pengamatan. Pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan segala informasi mengenai objek yang kita amati. Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan teliti. Bab pertama yang akan kita bahas pada semester 1 ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, peserta didik mampu menjelaskan metode ilmiah penyelidikan IPA. Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Salah satu bentuk mengamati adalah dengan melakukan pengukuran. Sekarang sedang terjadi pandemi virus corona. Mengukur suhu tubuh menggunakan apa sih? Ada yang tahu? Ya, mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Nah, ini juga termasuk bagian pengamatan. Misalkan, si A memiliki suhu tubuh 37,5. Berarti, hasil pengamatannya, si A tidak boleh kemana-mana atau melakukan karantina di rumah. Yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi sama halnya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Nah, ketika kita mempelajari segala sesuatu yang terjadi di alam, tentunya kita dapat mengetahui kegunaan ketika kita belajar IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya,
mengapa sih banyak sekali orang yang terpapar virus corona? Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah pasien penderita virus corona ketika diberikan obat ini akan sembuh? Yang ketiga, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apakah kesimpulannya? Yang keempat, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana cara agar tidak terpapar dari virus corona? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya laut, bumi, matahari, hingga jagat raya. Pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. 2. Kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. 3. Biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.